Sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul pada ruangan ini untuk melakukan aktivitas kegiatan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif program penggerak yang dimana saya di sini sekedar ingin berbagi, bukan mengajari, tapi berbagi dengan Bapak Ibu. Semoga nantinya kita sama-sama belajar dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Baiklah, untuk kegiatan hari ini untuk diseminasi budaya positif, di sini pertama sekali budaya positif itu sendiri apa? Mungkin sebelumnya kita sudah tahu atau sudah pernah mendengar budaya positif, tapi apa yang budaya positif itu secara tidak langsung kita belum memahami atau belum mengetahui. Jadi budaya positif di sini adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Mungkin misalnya di sekolah kita budaya positifnya satu siswa satu sapa. Nah, itu yang kita terapkan. Itu udah budaya positif, sudah memulai. Jadi budaya positif itu sendiri yaitu nilai kebajikan yang menjadi yang keyakinan dan akhirnya menjadi karakter atau ciri khas suatu organisasi atau lembaga atau komunitas. Berikutnya, konsep inti dari budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi inti dari budaya positif ini ada 7 yang Bapak Ibu lihat di depan. Oke, lanjut. Ada sebelum kita masuk ke budaya positif itu apa konsepnya tadi, ada miskonsepsi yang selama ini beredar di masyarakat menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori choice teorinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini seolah-olah guru itu mengontrol murid, padahal tidak demikian. Murid itu tidak akan mau dikontrol, tidak akan mau melaksanakan apa yang kita mau kalau dirinya sendiri tidak mau. Kalau dia sudah menolak kan kita tidak bisa mengontrol. Jadi ilusi itulah yang bilang guru sukanya mengontrol murid, suka perintah-perintah murid. Itu yang miskonsepsi selama ini. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwasanya semua penguatan positif untuk apapun itu dianggap itu efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya dan tidak semuanya berhasil biasanya. Lalu berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering salah miskonsepsi. Kadang kita mengkritik orang berharap orang itu menjadi lebih baik. Ternyata tidak semua orang bisa menerima itu. Bersama dengan membuat orang merasa bersalah. Seolah-olah karena kita atau karena dia jadinya kita membuat perumpamaan jadi orang itu merasa nggak enakan. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kita yang ibu-ibu ini udah kita memaksakan apa yang kita mau. Tidak demikian, karena anak kecil pun, anak-anak pun mempunyai hak untuk mau atau tidaknya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Baik, lanjut. Ada perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu dapat melihat di depan ada stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, ternyata di kontrolnya berbeda. Kita anggap di stimulus responnya kita ke siswa mengasih hal yang sama, ternyata
kontrol dan respon dari siswanya itu berbeda-beda. Realitanya kebutuhan siswa itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya tidak semua mempunyai gambaran yang sama. Jadi saya pun belajar untuk mengubah pandangan bahwasanya apa yang menurut saya itu benar belum tentu menurut orang benar, karena tidak sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah ini tadi, walaupun kita rasanya sudah sesuai dengan konteks, sesuai dengan teori, ternyata tidak semua orang beranggapan begitu. Karena setiap orang memahami pandangan yang berbeda tentang orang lain. Jadi kita nggak mungkin sama menyamakan, tapi kita mencoba memahami, oh mungkin pandangan mereka melihat dari sudut sini, kita sini, makanya keberagaman disatukan, tidak selamanya jadi satu. Nah, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kalau kita balik ke film kan, orang baik jadi yang jok kan? Nah, ternyata kan orang baik orang baik yang tersakiti menjadi orang jahat. Nah, ternyata yang kita lihat buruk itu belum tentu. Kayak sekarang di Pukul Merdeka kan dicari tahu dulu kenapa dia berperilaku demikian, apa penyebabnya, baru kita bisa menyimpulkan, tapi bukan mengontrol. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita mau diatur atau dikontrol orang kalau kita membiarkan, istilahnya bersedia. Tapi kalau tidak, kita ya sudah gitu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang terkesan otoriter biasanya ya. Itu stimulus responnya begitu. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama. Hubungannya timbal balik dengan yang tadi. Lalu pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, udah gagal dipaksa lagi. Nah, itu stimulus responnya. Sedangkan kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lalu yang terakhir ada model berpikir menang dan kalah. Sedangkan dari kontrolnya model berpikirnya menang-menang. Responnya kan kita menggambarkan mungkin bisa menang atau kalah, ya adalah sabar nanti. Nah, sementara dari kontrolnya dibalik itu harus menang. Nah, itu ya. Lalu disiplin. Saat Bapak Ibu melihat kata disiplin, apa yang diingat? Tepat waktu, terus taat. Apalagi disiplin nih. Tanggung jawab. Kata disiplin itu bagaikan disiplin, langsung kan? Tanggung jawab, on time, apa lagi? Perfeksionis, kebiasaan. Nah, jadi kita lihat disiplin itu sendiri mempunyai makna dari dalam budaya kita. Kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi tanggung jawab, on time, kan udah diatur tuh, harus patuh, taat. Nah, lalu menurut Diane Gosen dalam bukunya Researching School Discipline 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau kita yakin datang jam 7 itu oke, ya sudah gitu. Nah, lalu ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan unit tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, kalau kita berefleksi di sekolah, kita mendisiplinkan anak, apakah sudah terhindar dari ini? Tidak. Belum sepenuhnya. Tapi sebelum kita membuat peraturan kan kita melaksanakan rapat dan kesepakatan dulu. Ya. Jadi tidak sepenuhnya. Nanti kita lihat lagi. Saya lanjut. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang diterapkan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu pasti ingin mencapai nilai-nilai kebajikan. Di antaranya, kalau di Kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila yang diharapkan anak-anak sekolah sekarang bisa mencapai
wajib belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Lalu menurut IBO internasional ini bergerak di bidang holistik untuk anak usia dini. Jadi ada sekolah yang untuk anak usia dini pendidikannya itu diterapkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini biasanya dia untuk sekolahnya seperti sekolah alam kalau kita kenalnya, tapi dia lebih mengajarkan keterampilan, pengetahuan. Nah, dari dini sudah diajarkan untuk supaya nanti sudah terbiasa dengan nilai-nilai ini. Lalu keterampilan hidup. Nah, di sini semua orang pasti mempunyai keterampilan hidup atau life skill-nya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, itu keterampilan hidup untuk nilai-nilai kebajikan. Saya lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang tidak mungkin tidak dibutuhkan. Atau ada Bapak Ibu di sini yang punya kebutuhan lain? Yang keenam ya. Yang keenam apa Bu? Belanja termasuk di kesenangan. Nah, yang pertama ada bertahan hidup. Pasti orang yang bertahan hidup. Nah, belum ada orang yang tidak bertahan hidup mati. Tidak makan, tidak mati-mati tetap bertahan hidup kan? Nah, lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pasti semua butuh. Ada yang nggak butuh? Nah, saya hidup sendiri aja tanpa kasih sayang. Mati rasa diterima, dia punya rasa ingin diterima. Lalu kebebasan. Setiap manusia pasti ingin kebebasan. Kebebasannya enggak yang bentuk bebas, gitu ya. Bebasnya dalam berpendapat, dalam menentukan pilihan, penampilan. Lalu kesenangan. Itu ada pilihan. Nah, seperti gambar ini dia bahagia dapat uang. Jadi kayak hidup dulu ya, senang dulu baru bertahan. Baru bisa bertahan hidup. Oh gitu, senang dulu baru bisa bertahan hidup. Kalau nggak senang, wah bahaya ini. Lalu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini harga diri, merasa ingin jadi pemimpin, merasa ingin didengar. Nah itu yang kelima. Nah jadi kalau yang keenam tadi ya maksudnya kesenangan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira perilaku Bapak Ibu termotivasi dengan ini tidak? Yang pertama dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita jadi baik-baik. Pasti ada. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pasti mau dihargai, pasti. Dan ini itu namanya motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, lalu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik, menjadi orang yang diinginkan sendiri, ini diri sendiri yang menginginkan menjadi apa, seperti apa. Ya bukan orang lain ya. Nah kalau pengaruh dari luar ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan ya kita patuh, baik-baik. Nah untuk mendapat penghargaan kita rajin. Nah anak kan juga begitu. Sedangkan intrinsiknya kita menjadi harga diri atau yang kita inginkan dari dalam hati. Itu motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi
menjadi polemik dan pembicaraan kebanyakan. Di guru penggerak pun ini menjadi hal yang sering dibicarakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukumannya itu tidak terencana tiba-tiba. Lalu muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi, bukan tidak tahu yang terjadi ya, tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Lalu sikap guru senantiasa memonitor murid. Lalu untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau di hukuman, misalnya saya pribadi masih melakukan sesuai dengan keadaan situasi. Kadang kita yang menjadi pembicaraan kita kupas secantik mungkin pun ternyata itu berupa hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi menurut Bapak Ibu peraturan sekolah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kalau sudah terencana ada peraturannya dibuat dengan sekolah, gimana konsekuensinya ini? Ya, itu kalau peraturan sekolah terima. Kalau misalnya kita di kelas membuat di awal pembelajaran kontrak kerja ya istilahnya, nah itu konsekuensi atau hukuman? Kalau awal pembelajaran kita itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Kalau di kelas? Karena dibuat sebelum pembelajaran di awal. Apakah masuk dua ini? Berarti kesepakatan kelas, bukan konsekuensi, bukan hukuman. Karena itu namanya kesepakatan kelas, hanya antara guru dengan siswa kelas tersebut. Kalau restitusi, kita lanjut ya Bapak Ibu, restitusi nanti kita lihat contohnya. Lalu berikutnya ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang diharapkan, ada peduli, rajin, integritas, atau hormat. Nah ini rata-rata yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya terhadap muridnya. Juga ke diri sendiri tentu juga kita berharap nilai-nilai kebajikan ini ada. Tapi tidak semuanya kita bisa. Apa bisa semuanya? Tidak, tapi langsung lah tidak semuanya. Ini aja. Kalau semuanya udah jadi perfeksionis mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah ini posisi kontrol Bapak Ibu. Kita berbicara sebagai guru. Guru itu posisinya ada sebagai penghukum. Pertama, nada suaranya tinggi, murid mungkin marah, tegas atau bersifat agresif, lalu menyalahkan orang lain. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nada suara gurunya memelas, harus lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, dia merasa bersalah. Kita akan membuat dia merasa bersalah. Lalu yang ketiga sebagai teman, nada suara akrab, ramah dan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Lalu murid hanya mau mendengar guru tertentu. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Lalu yang keempat, memantau atau mengawasi.
nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Lalu yang terakhir manajer, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat murid, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada. Nah, sekarang kita berefleksi, simpan dulu jawabannya. Kira-kira Bapak Ibu banyaknya yang mana yang melakukan dan inginnya yang mana? Coba ya, disimpan dulu jawabannya nih. Oke, banyaknya yang mana yang telah kita lakukan dan kita inginkan yang mana begitu mengetahui. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu posisi kontrol ini? Sudah ada yang tahu? Belum. Nah, yang mana kita inginnya dan yang sudah kita lakukan. Oke, kita simpan, kita lanjut. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Kalau penghukum, gurunya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Rasa ini. Kalau orang membuat orang merasa bersalah, gurunya berceramah dulu, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, lalu nanti katanya, ibu, kamu sudah begitu, kamu mengecewakan ibu, kamu ini. Nah, lalu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, banyak alasan di gurunya. Contohnya, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu kamu bereskan. Nah, itu teman. Lalu memantau, menghitung dan mengukur. Misalnya apa peraturannya, apa konsekuensi dan sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, lebih banyak bertanya konsekuensinya, mengukur sampai di mana. Lalu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaiki, jadi kira hal tersebut, hal apa yang akan menggambarkan tentang dirimu? Oh, itu kata-katanya. Tadi kita udah nyimpan dua ya Bapak Ibu. Satu yang banyak kita lakukan dan satu yang akan dan pengen kita lakukan. Nah, sekarang saya ada kalimat dulu, sebenarnya saya berikan dulu sesuai warna ya Bapak Ibu. Ya, ambil salah satu. Iya, satu-satu. Oh, yang kuning, satu-satu warna. Kan ada 5 warna. Oh, berarti satu orang 5 warna? Ya. Oh. Warnanya agak sesuai, saya rasa. Kalau agak beda sedikit, beda kemungkinan. 1 orang Bapak Ibu memegang 5 warna. Kalau sudah ada hijau, berarti ada kuningnya. Warnanya Pak Heri belum hijau. Ada 5. Pak Heri beda sama. Iya kan? Belum. Stabilo, stabilo warna hijau. Stabilo beda. Ya. Warna apa Pak Heri kurang? Warna pink. Sudah 5 Bapak Ibu? Pink. Ditebar aja. Oke. Sudah 5 warna Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihannya. Kasus
bendera. Nah, untuk yang pertama kalimat dari Bapak Ibunya, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengucapkan Bapak atau Ibu. Saya bacanya daftar aja ya, biar sama semua. Nah, itu termasuk apa tadi dari yang 5 tadi? Penghukum kah, teman kah, manajer kah, pembuat kasar bersalah kah? Bapak Ibu tuliskan di kertas yang sesuai warnanya. Nah, lalu berikutnya yang hijau. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan di kertasnya yang hijau. Nah, kan tadi ada 5 posisi kontrol: teman, manajer, memantau, pembuat kasar bersalah, dan penghukum. Ibu nggak ada Pak? Oh, nggak ada pena. Memang posisi kontrol. Ibu sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, penghukum, pembuat kasar bersalah. Nah, itu udah sesuai waktunya. Iya. Salah apa? Ini yang pink ya, ini yang pink terang. Ini yang peach. Yang ini peach. Yang ini kuning menyala. Hormat pada saudara, hukuman. Ibu kan sudah jawaban. Teman, manajer, pemantau, pembuat kasar bersalah. Nah, ayo. Pak Heru udah. Nah, begitu lah. Dan sabar dulu. Ayo. Udah. Ini yang kuning kan? Ya. Ini stabilo, kuning stabilo. Mana ini? Ya. Ini kuning bawah. Ini kuning bawah. Oke. Kita samakan persepsi. Sudah semua?
orang lain terdengar kasar betul ngomongnya, padahal tidak demikian. Cuma karena tergantung bahasa, kalau di Jawa mungkin lembut, walaupun marah itu masih lembut. Kalau di sini beda, kalau Budio orang Medan mungkin nggak keras ya Bu ya, tapi dianggap keras. Nah, tergantung lagi ke daerah masing-masing. Tapi kira-kira beginilah Bapak Ibu pembeda kita. Jadi tadi kalau Bapak Ibu yang banyak melakukan simpan dulu yang mana nih? Yang ingin dilakukan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer. Yang mana Bapak Ibu? Manajer atau teman? Manajer aja lah. Memang yang diharapkan guru bisa menjadi manajer sehingga anak-anak mempunyai kemandirian dan tanggung jawab untuk selanjutnya. Memang juga capek. Oh gitu. Beda ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita tahunya biasanya kesepakatan kelas. Kalau ini namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin sebagian sudah sering membuat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas bisa jadi minggu 2 minggu lagi berubah sesuai materi kita. Tapi kalau keyakinan ini berlanjut atau sekali, kenapa nggak peraturan Bapak Ibu? Karena peraturan itu ada batas waktu limitnya. Semester berikutnya bisa dibuat nggak peraturannya? Kalau keyakinan, Kalau peraturan itu bisa dilanggar. Kalau peraturan itu satu pihak saja Bu yang membuat peraturan. Kalau keyakinan ada saat. Kalau keyakinan itu ada pihak lain yang menyepakati. kalau satu aja yang membuat seperti tadi jadi hukuman dong. Kalau peraturan itu menurut saya nanti akhirnya kepada hukuman. Kalau ada keyakinan jatuhnya kepada perubahan diri. Nah, Nah, bukan hukuman. Kalau kita terbiasa dengan hukuman, namanya konsekuensi. Kalau hukuman kan tadi tiba-tiba. Oke, nah ini keyakinan kelas, mau lagi nih tulisannya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya menghargai orang lain, menghormati orang lain, bersabar. Nah itu keyakinan. Di awal kita buat Bapak Ibu, 1 kali aja cukup, atau lagi rajin 1 kali per semester karena anaknya berbeda. Oke. Lalu kalau kedua pernyataannya dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi misalnya kelas 11, 10, 3 nggak sama keyakinan kelasnya, karena anak-anaknya juga berbeda di dalam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu wali kelasnya aja yang buat keyakinan kelas, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya nanti wali kelasnya aja lah buat, kita ikut aja. Beda-beda guru bisa, kalaupun kita mau ikut, oh ada yang samakan boleh. Tapi kalau sepakat antara kita pribadi guru dengan murid yang ada di kelas. Lalu sesuai dengan kondisi kelas juga, lalu semua wali kelas berkontribusi. Nah, kemarin di semester 1 saya sempat di 10.1 membuat keyakinan kelas. Jadi saya kasih kertas, apa kalau bahasanya dulu saya, apa komitmen kamu untuk belajar dengan ibu? Kerjasama, saling menghargai, tidak malas. Nah itu yang mereka tulis, ada saya simpan. Nanti biasanya kan ada yang ditempel di dinding seperti ini. Nah, kalau saya tempelnya di rumah, karena saya bukan dari kelas, tapi mereka ingat gitu. Dan menjadi istilahnya kayak MOU dulu lah gitu. Tapi kita berasal dari mereka, bukan dari kita. Nah lalu lanjut. Nah ini kita lanjut ke segitiga restitusi namanya Bapak. Ini yang sekarang ingin diterapkan sehingga anak-anak itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, generasi Z ini kan katanya generasi yang sangat-sangat mudah mental health ya. Nah, itu yang dihindari. Iya, jadi kalau kita jadi membuat rasa bersalah, udah langsung depresi,
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini gunanya kita menyimpan Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Kalau ada kelas mungkin bisa ditempel, kalau kita di rumah kita simpan atau kita foto saja. Nah, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu untuk menstabilkan identitas kita tidak langsung menyalahkan. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu istilahnya ibarat kita apa itu suaranya keras itu marah-marah atau tarik suara lah menyadarkan anak yang diharapkan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitas itu ini kalimat-kalimatnya. Nah, kalau kita saya rasa teman-teman di sini sudah sering, cuma dalam versi berbeda ya, versi bahasa. Misalnya ya nggak apa-apa, terus kamu mau bagaimana? Nah, kalau bahasa Melayunya tak nanti nak mana kan gitu, macam mana? Nah, gitu. Sebenarnya di program guru penggerak ini kita jadi tahu, oh ternyata yang kita lakukan ini begini. Oh ternyata kita udah berbuat kok. Oh kita udah ngerjakan ini, cuman kita tidak tahu yang mana konteksnya, kemana arahnya, dan apa dasarnya. Nah di sini kita lebih dibimbing lagi untuk mengetahui bahwasanya ini di sini loh nanti akibatnya apa, gitu, dalam wawasan kita. Nah seperti ini kita bisa menyelesaikan ini. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kadang kita di depan, kadang udah secara nggak langsung ya dulu ibu waktu sekolah sering begitu. Padahal itu udah masuk kalimat, cuma bunyinya nggak persis sama. Cuma dulu ibu juga melakukan begitu, tapi ibu begini. Nah lalu ini yang untuk verifikasi tindakan yang salah. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya, kenapa ngelakuin hal yang lebih parah lagi? Padahal maksud kita untuk validasi tindakan, tapi kadang bunyinya kan berbeda-beda, keluar suaranya berbeda-beda, tapi itu merupakan validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan kelas, nah ini mungkin yang kita masih jarang untuk melakukan ya Bapak Ibu. Kita udah kayak seperti saya udah keyakinan kelas, nanti lupa yang mana kemarin ya, menanyakan balik. Paling kita bunyinya, ingat nggak perjanjian kita di awal? Padahal bukan perjanjian, tapi keyakinan kelas. Nah, tapi kita ingat nggak kita perjanjian di awal, belajarnya bagaimana? Sementara yang kita maksud itu keyakinan kelas. Nah, ini untuk restitusi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada contoh saya sama Abi 11 IPA 2 yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau nggak tidur-tiduran, males-malesan, terus ngerjakan tugas. Nah, tapi kan kita tidak bisa menjudge.
Oke, Bapak Ibu, contoh di depan menurut Bapak Ibu itu posisi kontrol guru yang mana? Bagaimana? Kalau Bapak ini Manajer karena mengajak berdiskusi mencari solusi yang terbaik bersama. biasanya kalau kita ngomongnya tidak seteratur itu ya, pasti ngomongnya kamu mau ngapain, terus habis ini gimana kamu ke depan, sudah kita lakukan. Tapi kita tidak tahu kalau itu, oh ternyata kita posisinya manajer, oh ternyata yang kita lakukan itu baik, cuman beda bahasa atau nada suara. Itu Bapak Ibu. Jadi berikutnya, nah ini untuk penutupnya Bapak Ibu, seperti tadi kata Bu Fitri, nanti disiplin positif itu hendaknya anak-anak itu mandiri dan bertanggung jawab ke diri sendiri. Itu yang diharapkan. Tentu tidak seperti membalikan telapak tangan hari ini jadi besok, enggak Bapak Ibu. Jadi kenapa kita di guru penggerak bukan diajarkan lagi tepatnya, tapi diharapkan ini posisi gurunya di sini, karena supaya guru-gurunya tidak merasa, oh ternyata saya selama ini jadi hukum. Tidak, cuma beda bahasanya. Nah, itu untuk menurut standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu, guru diharapkan hendaknya dalam perjalanan dirinya menjadi manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tiur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya merasa berbesar hati karena diajak oleh Ibu Sari untuk hadir di sini. Saya sangat salut dan bangga mempunyai rekan seperti Ibu Sari. Kan gitu Bu Tiur, luar biasa. Yang ingin saya mungkin saya mohon pencerahannya lah sedikit dari Bu Sari tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi seperti yang Bu Tiur bilang itu tujuan akhirnya adalah perubahan, begitu ya Bu? Perubahan siswa, perubahan karakter. Yang ingin saya tanyakan adalah keyakinan kelas itu yang kita buat bersama siswa, lalu kita sepakati bersama, tentunya dengan tujuan perubahan tertentu bagi siswa. Jika targetnya sudah dicapai sebelum akhir semester, apakah kita bisa ganti keyakinan yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama kembali, atau kita teruskan keyakinan itu tapi dengan target yang berbeda? Mungkin begitu pertanyaan saya. Paham nggak kira-kira pertanyaan saya dia? Apakah kalimat saya berbelit gitu ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Mohon maaf dari kosakata saya yang kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Usman. Nah, untuk pertanyaannya, mungkin sebelum saya langsung ke poinnya, kita lihat lagi Bapak Ibu untuk keyakinan kelas tadi. Pertama, bersifat lebih akrab dari peraturan. Kalau akrab nyata ya Bapak Ibu, berarti di kelas itu pernyataan universal, pernyataan umum. Nah, lalu dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami sesuai kondisi, dan semua kepala kelas berkontribusi dalam pembuatan yang keyakinan kelas. Nah, sebelum saya ingin memberikan satu kali pertanyaan romantik bagi Bapak Ibu. Seandainya kita membuat keyakinan kelas saling menghargai, apakah itu bisa kita dapat dalam 1 tahun? Ya, betul. Saling menghargai. Kalau kita yakin, nggak usah 1 tahun. 1 bulan bisa saling menghargai. Tapi setelah tercapai saling menghargai,
keyakinan kelas itu harus diganti, silakan lanjutkan. Menurut saya ya, keyakinan kelas. Kalau mau udah yakin langsung nggak jadi keyakinan kelas lagi, tidak, no problem. Jadi tadi saling menghargai ya. Kalau memang semuanya yakin 1 bulan dapat saling menghargai ya, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk mengganti atau keyakinan kelas itu jadi dihapus. Apa tadi? Menghargai itu jadi dihapus dari keyakinan kelas. Lanjutkan aja. Kalau soal target itu, kalau mau yakin pasti saling menghargai ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya tadi misalnya dilanjutkan nah 2 ya Bapak Ibu. Misalnya bekerja sama, kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya, Bu, nanti kalau kami kerja kelompok, kami kerja sama ya. Menyontek boleh Bu, kan kerja sama. Nah nanti kan ada omongan-omongan begitu. Nah oke, kita sepakati kerja sama yang positif misalnya. Seandainya sudah tercapai atau sudah bisa nih bernampak saling bekerja sama, apakah kita ganti atau teruskan? Ya, jadi saya simpulkan di sini seperti tadi Bu Fitri bertanya, apakah sudah tercapai dihentikan atau diganti ya Ibu ya, atau dilanjutkan? Sebaiknya dilanjutkan atau malah ditambah, karena seperti Bu Bio sampaikan tadi, mungkin sebulan habis itu udah lupa, ulang lagi, susah lagi membentuknya. Tapi selagi misalnya masih belajar dengan kita, anak yang sama, kelas yang sama, kita buat nanti di kelas 11 lanjut di kelas 11. Nah, ingat ya, keyakinan kelas ada yang ditambah lagi. Nanti mungkin muncul, Bu, kita belajarnya sekali-sekali di luar ruangan ya. Kamu yakin bertanggung jawab? Nah, bertanggung jawab kan tidak bisa kita ukur dengan secepatnya ya. Ya Bu, kamu yakin? Berarti kita tambah ya. Iya, bertanggung jawab. Gitu. Jadi mereka yakin mereka bisa melakukan, misalnya komitmen diri mereka, dirinya untuk ini bisa nih bersama-sama. Tapi kalau kesepakatan berjangka pendek ya, misalnya kita materi ini, misalnya materi praktikum, nanti harus bertanggung jawab, kreatif, inovatif, mandiri, nggak sedikit-sedikit tanya ibu, gitu misalnya. Nah itu kesepakatan. Bisa minggu depan ganti materi, beda lagi kesepakatan kelasnya. Itu Bapak Ibu. Oke Bu Fitri, oke. Mudah-mudahan sudah dapat sedikit pencerahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Ini disiplin positif ini dengan praktik baik yang di PMN itu kira-kira bedanya gimana Bu? Terima kasih Bu. Praktik baik dengan disiplin positif itu bedanya? Praktik baik dengan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, sebelum kembali saya kasih pertanyaan pemantik dulu nih sebelum menjawab. Kalau disiplin positif tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu ya, membedakan yang mana hukuman, restitusi, konsekuensi, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Nah, praktik baik seandainya misalnya saya mengajar di kelas menggunakan metode project, kerjasama, melibatkan siswa, atau saya membawa ke luar sekolah atau ke halaman sekolah. Lalu berikutnya saya sampaikan ke Bapak Ibu, misalnya Bu Jena, nanti ngajar biologinya bisa loh seperti ini, menginikan siswa bisa begini. Itu praktik baik atau disiplin positif? Praktik baik atau disiplin positif? Praktik baik. Nah, kalau disiplin positif misalnya seperti kalimat tadi, saat anak bermasalah yang ini. Nah, saya ambil yang
untuk manajer. Ya. Saat anak kita tidak memakai atribut sekolah lengkap tadi, ini apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu lebih ke praktiknya atau mendisiplinkannya? Mendisiplinkannya dengan memaksakan atau dengan cara mengajak atau berdiskusi? Berdiskusi. Nah, apakah itu praktik baik diskusinya? Diskusinya praktik baik? Diskusinya praktik baik kalau begitu? Diskusinya praktik baik. Sementara caranya disiplin positif. Nah, dari dua pernyataan itu saya minta dulu pendapat Bapak Ibu. Kira-kira apa bedanya disiplin positif dengan praktik baik? Tapi kan praktik baik misalnya saya mengajar di kelas itu ada proyek, saya mau keluar, terus saya ajar Bu Dena, Bu Dena kalau ini ayo keluar ini bisa kok. Nah, kalau di disiplin positif contohnya saya sebagai manajer tadi terhadap siswa, posisi kontrol saya, diskusinya praktik baik, tapi apa yang saya laksanakan membentuk disiplin positif. Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu yang ingin mengambil satu clue dari apa disiplin positif dan praktik baik? Jenab, silakan dicoba. Terima kasih Kak Sandi. Pendapat saya ya, disiplin dan praktik baik itu apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan kepada siswa, baik itu maupun di lapangan maupun diskusi tadi. Nah, kalau untuk disiplin positif itu cara kita menyampaikan kepada siswa dan aturan-aturan yang kita sampaikan kepada siswa dan hasilnya itu Bu praktik baik. Dan ada perubahan berarti itu disiplin positif kepada siswa. Perubahan Bu dari perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan dulu ada lagi Bapak Ibu yang bapaknya satu. Ada lagi ibu-ibu yang ingin berpendapat? Menurut saya dari praktik baik itu adalah prosesnya. Dari yang diskusi tadi, proses untuk membuat disiplin positif ini nyata. Disiplin positif caranya, sedangkan praktik baik itu adalah prosesnya. Proses seperti itu. Terima kasih. Tangan dulu. Oke, tadi udah ada Bu Jenab. Ada lagi? Satu lagi? Biar semakin kita bisa mengkerucutkan Bapak Ibu. Bu Fitri? Boleh dicoba. Bu Fitri? Terima kasih. Praktik baik berupa proses lah, masih ada diskusinya. Kamu maunya apa ini? Belum menunjukkan hasil. Hasilnya nanti ya jadi disiplin positif menurut saya. Jadi kalau praktik baik masih proses diskusi antara dua belah pihak. Jadi kalau disiplin positif hasil dan hasilnya itu ke siswanya. Menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Saya kerucutkan dan saya simpulkan ya Bapak Ibu dari pendapat ibu-ibu tadi. Bahwasanya seperti di sini ini pengertiannya secara teoritis dan budaya kita. Dan praktik baiknya secara singkatnya tadi praktik baiknya ya prosesnya apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, penerapannya, lalu disiplin positifnya yang mana, ya caranya, kebiasaan-kebiasaan yang kita tunjukkan, apa konsekuensi atau apa yang kita caranya. Nah, sedangkan hasilnya itu budaya positif kan? Menghasilkan budaya yang terbiasa berdiskusi, terbiasa. Suatu budaya itu gak akan tercipta kalau tidak ada praktik-praktik dan cara-caranya. Nah, praktik-praktik baiknya itu ya proses-prosesnya lah Bapak Ibu. Kalau dalam belajar tadi misalnya praktikum atau mengajarkan diskusi. Nah, caranya gimana? Nah, kita baru tahu dengan yang ada di program guru penggerak ini bahwasanya ada posisi
kontrol dulu tadi, yang 5, yang manajer. Nah, seperti ini. Ini kan nilai-nilainya. Nilai-nilai ini kan bisa jadi kita jadikan praktik baik, bisa jadi dengan disiplin positif. Nah, nanti yang 5 posisi kontrol, nah ini caranya. Kita melakukan praktik baik, iya. Tapi caranya untuk apa? Caranya dengan mendisiplinkan positif, disiplinnya. Hasilnya apa? Kita harapkan nanti tercipta budaya positif. Ada perubahan. Jadi kalau praktik prosesnya yang kita lakukan sehari-hari, kalau disiplin itu caranya yang lebih terarah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik menjadi budaya positif. Bagaimana Pak Heri, masih bingung? Boleh? Coba kalau dari Pak Heri sendiri. Ini kesimpulan dari yang ibu sampaikan, bukan? Ya. Jadi kalau untuk apa tadi budaya positif itu penekanannya lebih ke sikap. Budaya beda lagi tadi ada. Oh sorry, disiplin. Nah untuk disiplin positif itu penekanannya lebih ke sikap. Nah kalau tadi kita kaitkan dengan ibu bilang ada metode mengajar, nah itu yang saya tangkap berarti kalau praktik baik ini lebih ke supaya siswa itu numerasinya lebih meningkat gitu Bu. Nah itu aja yang saya pahami dari itu. Hasilnya budaya positifnya kan hasilnya tercipta budaya positif, kebiasaan baik. Oh itu di akhirnya Bu. Iya, hasil akhirnya kan diharapkan. Jadi maksudnya dilanjutkan kalimatnya. Ya, kalau Pak Heri masih bingung boleh. Ayo, dia nggak bingung nanti ini yang mana ini, ngomongnya di mana? Saya kira tidak bingung lagi Bu. Oke, terima kasih Pak Heri. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta langsung kita muncul disiplin positif. Kita balik lagi tadi seperti ini. 5 posisi kontrol ini walaupun secara tidak langsung kita lakukan kan yang mendukung kita hindari. Untuk menghasilkan disiplin positif dan budaya positif kan diharapkan tadi kita memposisikan diri sebagai manajer sehingga anak menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, kita sudah lakukan hanya beda bahasanya saja dan kita tidak tahu itu posisi kita yang mana. Nah, kalau kita sudah hilang penghukumnya, saya pribadi belum kadang-kadang, tapi sudah mulai jauh kurangnya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau motivasi tadi udah oke ya. Kita di keyakinan kelas tadi sudah bedanya dengan bahasa di sini kan ini bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau di bahasa Melayu atau di bahasa Medan beda ya Bu Tiun nadanya ya. Nah boleh Bu Tiun dicobakan dulu bahasa Medannya kalau satu-satu bedanya. Kalau ini Bu yang sebagai itu sedikit bisa sedikit. sedikit. Ini bahasa Medan ya. Sebab ibu udah lebih tua lebih banyak yang Melayu. Medan cuma 22 tahun. Ya, boleh bahasa Melayu. Ini dari 32 tahun. Tapi nadanya ada ya Bu. Kalau kamu tidak melakukan, ingat ya, saya akan. Lagi Bu ini. Terus itu membuat bersama. Satu, tipe hukum dulu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Terus membuat orang merasa besar. Ingat nak, kalau kamu seperti itu saya kecewa, sudah mengecewakan ibu. Teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu kamu bereskan. Ya. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi. Oke, manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut.
ini, kamu bisa memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Thank you. Di satu sisi kan tadi kita udah ngebujuk sama aja, tapi tadi di manajer sama pemantau baru beda ya. Nah, nadanya kan orang Jawa ada kayaknya yang lembut. Ada di sini nih. Nah, ini lagi. Coba bahasanya kan kalau kita biasanya kasar aja. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dulu untuk membuat orang kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Teman, lakukanlah untuk ibu. Lalu ya sudah, nanti ibu bantu untuk menyelesaikannya. Lalu untuk memantau apa peraturannya, apa sebenarnya konsekuensi atau sanksinya. Lalu apa yang telah kamu lakukan dan apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu untuk manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ibu, di situ kalau saya berkesimpulan, kita karena sudah mengetahui posisi, kita berbeda itu di pemantau dan manajer ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang ketiga ini kita agak susah karena kadang ada kita kalau sebenarnya sama, mirip, tapi kalau sudah ada acuannya pemantau, peraturannya apa? Padahal kadang nadanya kesamaan, tapi sebenarnya pemantau. Terus kalau kamu tahu salah, kamu ngapain? Kan gitu. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu yang membedakan. Jadi makanya secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan, hanya kita tidak tahu posisi kita di mana. Seperti tadi yang video saya putarkan tadi, biasanya kan jadinya kaku, padahal biasanya lebih seperti teman ngomongnya. Ternyata begitu saya ngomong seperti teman dengan Abi, saya udah posisi manajer, jadi Abi mau gimana, gitu kan biasanya begitu. Tapi karena ngomongnya arah, jadinya terkesan kaku. Begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Terima kasih kepada Dr. Bisari. Saya akan menyambung di hati tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi itu kan ada salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Contohnya tadi kan kita sebagai guru tidak boleh anak harus ini, harus diam, duduk diam, gitu kan Bu. Bagaimana sih Bu menyikapi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol di saat proses pembelajaran, contohnya praktikum atau di lapangan contohnya, atau praktikum di labor. Ada tipe anak yang hipotesis yang penasarannya tinggi, pelajari alat labor, pelajari apa nih, kaitan ini tinggi. Padahal di modul itu udah ada singkat-singkat atau langkah-langkah praktikum. Jadi bagaimana sih agar kita tidak mengontrol siswa itu seperti itu, agar siswa itu terarah. Terima kasih. Nah, oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk teori kontrolnya ini, mungkin kita berubah dulu perubahan paradigma dalam pembelajaran. Bapak Ibu mendengar, sudah biasa mendengar kata berdiferensiasi? Pernah mendengar? Tahu Bapak Ibu diferensiasi? Apa Bapak Ibu diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi karena di guru penggerak sendiri dulu waktu saya menjadi pengajar praktik itu miskonsepsi semua cara pengaplikasiannya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibunya? Menurut saya berdiferensiasi itu dia pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar anak. Karena gaya belajar anak kan beda-beda. Oke, gaya belajar anak satu. Lalu Bapak Ibu ada lagi? Ada lagi pembelajaran berdiferensiasi karena itu digaungkan untuk kurikulum merdeka.
Saya coba mungkin disesuaikan dengan metode anak yang berbeda-beda, metode cara belajar. Karena gayanya dari anak berbeda-beda, tentunya kita mesti ada yang namanya metode pembelajaran juga sesuai dengan kebiasaan anak, sesuai dengan kemampuan anak. Metodenya mungkin. Oke, terima kasih. Iya, ada lagi? Ya, Terima kasih. Kalau dalam saya ya matematika terdiri itu maksudnya saya memberi soal itu berdasarkan kemampuan intelijensi anak. Jadi saya tahu anak ini bisa mengerjakan soal ini, anak ini bisa mengerjakan soal ini, gitu. Jadi saya tidak memberi soal yang sama untuk semua siswa. Nah, jadi saya apalagi misalnya dalam itu ya penilaiannya ya, saya membedakannya. Itu menurut saya sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi bukan metode, bukan itu menurut saya, tapi kemampuannya yang berbeda. Itu menurut saya. oke. Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada gaya, metode, bukti, kemampuan. Nah, Bapak Ibu, betul saya tidak menuliskan di sini pembelajaran berdiferensiasi itu kita bukan membedakan anak berdasarkan gaya belajarnya, bukan. Seandainya kita membedakan dengan gaya belajar atau metode atau kemampuan 32 anak dalam kelas, apakah kita membuat soal 32? Apakah kita melakukan 32 metode? Apakah kita mengelompokkan dengan gaya yang 3 itu? Kalau timbul gaya baru bagaimana? Nah, itu yang miskonsepsi sebelum kita masuk dari kontrol. Berdiferensiasi itu sendiri masih banyak yang berbeda pendapat untuk diferensiasinya. Dari 3 itu mungkin nggak kira-kira Bapak Ibu kita di 32 siswa kita bedakan soalnya mungkin misalnya buat 32 soal. Kalau gitu kita sudah membeda-bedakan dong. Kalau profil belajar Pancasilanya tadi, nah yang ini Bapak Ibu mana profil? Nah ini tidak berbentuk bineka global lagi dong Bapak Ibu. Sudah membeda-bedakan. Iya ya. Nah, berdiferensiasi itu sendiri itu merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak, Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan anak. Bukan berarti kita membedakan secara tidak langsung, tidak juga. Nah, kita balik dulu sebelumnya belum kita wujudkan. Nah, ini stimulus responnya ini Bapak Ibu, perubahan paradigma tadi. Responnya realitasnya kebutuhan kita sama nih. Ternyata teori kontrolnya berbeda. Yang ini tadi. Semua orang melihat hal yang sama. Misalnya materinya biologi, semua melihat biologi. Tapi di kontrolnya mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Ada biologi ingatnya ke manusianya, tumbuhannya, ke alamnya dan lain-lainnya. Nah lalu yang orang lain yang saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol, sementara teori kontrolnya mengontrol diri sendiri Bapak Ibu. Nah jadi tadi kalau Bu Dena katanya apa tadi? Lupa. Ilusi guru seolah-olah menjadi yang ini ya, mengontrol murid. Nah itu tadi Bapak Ibu di awal tadi saya bilang seperti teori kontrol ini, semua perilaku dari kontrolnya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Saat anak ikut dengan apa yang kita omongkan, yang kita minta, berarti dia sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol sama Bapak Ibu. Ikhlas dia. Tapi saat dia tidak mau, berarti dia tidak menginginkan. Seberapapun kita memaksa, dia tidak akan mau. Nah itu jadi ilustrasi kalau di sini tadi Bu Dena bertanya miskonsepsinya, ilusi seolah belum mengontrol itu kira-kira seperti itu. Jadi kita misalnya terbiasa diferensiasi. Saya dulu CGP-nya juga mengelompokkan anaknya duduk ini kinestetik, ini visual, ini audio. Di sana aja sudah membedakan anak yang lain. Ya lah kita jadi ibu bodoh. Nah, iya kan? Kita ibu misalnya mengasih soal yang berbeda untuk 32 siswa. Nah, kok soal kamu lebih gampang? Jadi kamu bodoh ya? Nah, kita yang menciptakan jadinya ternyata itu gak diferensiasi.
semuanya. Tapi yang ini lebih, yang mana yang terima, bagaimana, nanti tolong bantu semuanya ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Memang begitu, memang lebih diperhatikan. Tapi kita tidak membedakan dia. Mungkin dia kalau di catatan kita ini perlu perhatian khusus, tapi nggak semuanya dari kita. Saya ini temannya, tolong ya, dibantu kawannya. Nah, saling berbagi, berkolaborasi. Nah, itu yang diusik. Kenapa di sini seolah-olah guru mengontrol semua? Padahal tidak. Tapi dianggap guru mengontrol, sama dengan kalimat tadi menghukum. Padahal kalimat itu bukan itu, tapi karena nada yang sama, seolah-olah kita menghukum. Begitu kira-kira berbeda. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sikap dan ucapan. Ada kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kilas refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bawa panggil bapak-bapak, karena bapak-bapak itu cuma satu. Sebentar kecil, ya. Bu Pak Khairil, Bapak Ibu-ibu, nah ini juga termasuk adik-adik mahasiswa asisten. Hari ini sebenarnya alhamdulillah sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Bu Sri tadi, alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan. Memang tidak mudah untuk mencari waktu yang seperti ini ya. Tadinya saya berharap akan lebih banyak. Ternyata ya kalau mereka ada kok ada. Nanti ke depan kita akan buat yang secara praktikal ya, semua kita kita kemarin saya tadi bahwa apa istilahnya praktik lainnya tidak hanya istilahnya untuk kelompok tertentu tapi diberikan kepada semua orang ya. Jadi harapannya tidak hanya seperti orang yang mengatakan semuanya, tapi kita bisa terlibat. Masalah bagaimana persepsi masing-masing terhadap yang dilakukan itu tergantung daripada yang awal menunjukkan. Tapi kalau kita bisa cukup, insya Allah itu bisa. Ya. Kemudian secara umum tadi sudah berjalan baik sih sebenarnya. Kalau saya lihat secara umum Bu Mari biasa. Karena dulu Bu Mari ya. Mungkin nanti ke depan Mas Busari akan bisa seperti ini juga ketika saya masuk supervisi. Insya Allah ya Busari kondisi sehat, kemudian memberikan insya Allah. Dan saya yakin karena bapak-bapak ibu-ibu yang lain juga sudah seperti itu luar biasa. Artinya semangatnya yang sudah luar biasa. Dan seperti itu semangat ini. Dan semangatnya insya Allah yang lain akan seperti itu. Secara umum Busari ini luar biasa. Hanya saya katakan Pak betul ini dijadikan ilmu yang sudah didapatkan, tapi kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Ya. Kemudian bagi kita yang sudah pernah mendapatkan ini, mari kita pelan-pelan mengubah mindset kita. Ya, katakanlah mungkin kita sebagai guru, dulu saya juga begitu, kita selalu mengatakan kalau saya katakan, harus kita harus begini, begitu. Teori kontrol kita itu luar biasa. Kita selalu mengatakan dengan menunjuk janji kita bisa melakukan semuanya. Tapi ternyata hari ini justru itulah yang menyebabkan kita selalu tidak istilahnya selalu gagal. Ya, kita mendapat kegagalan walaupun tidak 100%, tapi itulah salah satu kuncinya. Dengan menunjuk ini. Nah, jadi sekarang ini kita tidak lagi, jadi kita biasakan. Kalau kita ingin menunjuk kita gunakan. Nah, itu jadi. Kita praktik baiknya sudah kita mulai kita ubah sederhana aja Bapak dan Ibu, betul tidak? Sederhana. Jadi yang biasa menggunakan telunjuk kita ubah menjadi menggunakan jari pada sama-sama tujuannya telunjuk, betul tidak? Tapi pemahaman orang sudah menjadi berbeda. Ya, pemahamannya yang berbeda. Jadi sederhana sekali, ya sederhana sekali praktik-praktik yang bisa kita terapkan. Ya, insya
Insya Allah tadi ya Pak Khairil mantap katanya Pak Khairil tadi. Ya, apa bedanya antara praktik baik dengan disiplin positif? Ya, itulah yang nanti akan menjadi disiplin positif kita ke depannya. Supaya kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Ya, artinya memang kadang-kala dari gak usah kan lama ya. Gak usah kan kita bicara sekolah lain 40 siswa dalam satu kelas 1 sampai 45. Yang 20 siswa aja kadang-kadang kita tak terjangkau. Artinya kita tidak terjangkau dari meja ke meja. Betul Pak Sari, ya. Yang diferensiasi itu tadi menyesuaikan kebutuhannya. Kita menyesuaikan. Lihat situasi kondisi di dalam rumah. Kita udah tahu kita dapat pada guru melalui asisten awal. Anak ini kerjaannya kalau belajar suka begini. Coba ada nggak? Ada suka ini. Bisa ngomong. Gitu kan? Saya suka gitu kan? Nah, di sini adalah kombinasi kita. Kombinasi kita dalam mengontrol kelas kita. Ya istilahnya kadang-kadang tanpa harus mencet dia kalau dia ini kalau mereka itu ya. Tukang usul itu ya. Semua aja. Lapor inilah ya. Sudah bisa. Tanpa daripada kita. Padahal kalau kita up sedikit, anak ini akan merasa terpuja. Tanpa kita harus istilahnya menyembunyikan. Padahal sebenarnya tadi itu istilahnya ujian yang tidak tulus. Nah, kalau kita katakan kalau ujian tidak tulus, kita akan merasa. Jadi ini tetap ya. Jadi memang sekarang ini ya saya terima kasih sekali Bu Sari ya istilahnya kegiatan ini istilahnya saya dukung ya. Mudah-mudahan kita akan banyak lagi nanti bisa desimasinya kepada kita semua sehingga nanti kita bisa menjadi budaya positif. Budaya positifnya dari mana? Dari cara kita istilahnya berbicara, dari cara kita bersikap, dari cara kita untuk menanggapi dan sebagainya, sehingga nanti suasananya juga bisa kita ciptakan. Jadi yang dikatakan misalnya kesehatan mental, ya. Kalau dulu kita hanya berbicara kesehatan mental siswa, tapi sekarang kesehatan mental guru juga bisa terkandungan. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi dalam rapat kita nggak perlu berdoa, misalnya bicara sama satu siswa itu kayaknya sudah mulai, tapi nggak putus. Hanya bicara tentang satu siswa, belum lagi sama anaknya. Banyak siswa yang lain yang berbeda yang harus kita bicarakan. Jadi kita bisa misalnya lebih mengukur, lebih bisa terbuka, kemudian menyikapi itu secara bijaksana. Ya, Bu Sari, sukses untuk Bu Sari, selamat ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga terpraktekkan nanti secara harian untuk kita, ya, secara keseluruhan. Dan saya juga sebagai kepala sekolah, saya juga merasa terima kasih. Apapun ilmu itu, apakah di dalamnya akan ada sifat yang pendidikan, insya Allah kita bisa kita terima, ya, demi untuk perbaikan diri dan juga organisasi. Itu saja. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor. Baik Bapak Ibu,